Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari untuk persiapan penilaian akhir semester yang kedua, mata pelajaran biologi. Nah, mari kita lanjut ke soal yang pertama. Berikut ini adalah yang tidak termasuk mutagen alami. A. Virus, B. Bakteri, C. Sinar UV, D. Unsur radioaktif, dan E. Sinar X. Jawabannya adalah C, ya, yang tidak termasuk mutagen alami. Jadi, sinar X termasuk kepada mutagen buatan karena dihasilkan dari alat seperti alat untuk fotoronsen. Nah, sementara itu yang lainnya, virus, bakteri, sinar UV, dan unsur radioaktif itu merupakan sesuatu yang dapat kita temukan secara alami, ya. Soal yang kedua, mutasi gen akan mengakibatkan, ya. Jawabannya adalah D, ya. Jadi mutasi gen dapat terjadi perubahan urutan basa nitrogen pada rantai DNA sehingga dapat menyebabkan perubahan pada genotipe dan hingga pada fenotipe. Namun, jika mutasinya tidak menyebabkan perubahan asam amino, maka fenotipnya tetap. Ya, jadi seperti ada nonsense mutation, ya, atau misalnya silent mutation. Ya, jadi dilihat lagi apa pengaruh-pengaruh mutasi gen tersebut. Apakah sampai berpengaruh pada tahap fenotipe atau tidak, ya. Ada lagi yang frame shift mutation misalnya, ya, itu adalah jenis-jenis dari mutasi gen. Jadi hanya pada keadaan tertentu saja sebenarnya mutasi gen dapat menyebabkan perubahan hingga tingkat fenotipenya. Tapi untuk perubahan pada genotipenya itu biasanya pasti, ya. Nomor 3, kelainan pada manusia yang terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 21 sehingga kromosom berjumlah 47, dan manusia yang mengalami kelainan ini memiliki ciri-ciri bermata sipit, kaki pendek, berjalan lambat, menderita kelainan jantung, pertumbuhan tubuh dan mental menjadi lambat, serta IQ yang sangat rendah. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari penderita sindrom Down, ya. Nah, untuk kelainan pada manusia yang perlu diperhatikan adalah satu, ciri-ciri dari kelainan tersebut. Yang kedua adalah pada kromosom autosom atau kromosom sekskah yang terjadi mutasi, dan yang terakhir tentunya formula kromosom dari kelainan-kelainan ini. Soal nomor 4. Perhatikan peristiwa mutasi berikut, ya. Jadi ada urutan DNA GGC, ACT, ACA menjadi GGC, ACA, dan CA. Jenis mutasi yang terjadi adalah B, ya. Jadi peristiwa mutasi yang terjadi adalah delesi karena terjadi pengurangan basa nitrogen T, ya. Sebenarnya huruf merah tapi tidak ada huruf merah pada triplet kedua. Jadi perhatikan di sini ada ACT, di sini T-nya hilang, akhirnya bergeser yang di belakang ke depan, ya. Ini mengindikasikan bahwa terjadinya delesi. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ada kromosom. Kemudian kita lihat hasilnya. Jenis mutasi yang terjadi adalah B, inversi, ya. Jadi inversi terjadi karena pembalikan urutan gen. Nah, jadi jumlah gen atau jumlah lokus pada kromosom tetap, hanya saja terjadi pembalikan, ya. Jadi urutannya sudah mulai berbeda. Nah, perhatikan skema berikut. Mutasi yang terjadi pada potongan DNA tersebut adalah, perhatikan, di sini tidak usah ragu, S itu adalah sitosin, bisa ditulis dengan huruf S atau dengan C, sama saja, ya. Kemudian mutasi yang terjadi adalah transversi.
Ingat perbedaan antara transversi dan transisi. Pada rantai DNA terjadi pergantian basa nitrogen yang berbeda jenis, yaitu yang dinamakan sebagai transversi. Tetapi jika pergantiannya berasal dari basa nitrogen yang sama, itu disebut sebagai transisi. Pada rantai AGT, STT, AGT STT ini, basa adenin dan guanin yang merupakan purin digantikan oleh timin dan sitosin yang merupakan pirimidin. Jadi golongan basanya sudah berbeda, sudah berganti. Sehingga urutan basa nitrogen rantainya berubah menjadi TSA GAA, komplemennya. Nah, demikian halnya pada rantai pasang TSA dan GAA menjadi menjadi STT karena mengikuti perubahan yang ada di komplemennya atau bagian rantai yang di atas, Jadi perubahannya adalah transversi. Soal selanjutnya, tanaman kentang memiliki 48 kromosom. Tanaman kentang yang mengalami triploid akan memiliki jumlah kromosom sebesar. Nah, triploid itu sama dengan 3N. Kromosom total kentang sebanyak 48 kromosom. Jadi 48 kromosom ini berarti sel tubuh mengandung kromosom diploidnya itu nilainya berarti 26 sama dengan 48, di mana N sama dengan 48/2 menjadi 24. Jadi kalau triploid sama dengan 3N, 3 dikali 24 sama dengan 72 kromosom. Jawabannya adalah yang delta. Soal nomor 8, jika di dalam tubuh terjadi mutasi gen, maka jumlah kromosom pada sel tubuh akan jadi sifatnya adalah jika terjadi mutasi gen, maka jumlah kromosom dalam tubuh tidak berubah. Karena yang berubah hanya urutan basa nitrogen atau panjang rantai DNA di dalam kromosom, bukan tidak mempengaruhi kepada jumlah maupun struktur kromosom. 9. Menurut teori evolusi, setiap spesies berasal dari satu nenek moyang dan spesies yang ada sebelumnya lambat laun berubah menjadi spesies yang lain. Sejak awal teori evolusi dikemukakan tidak mampu menjelaskan proses pembentukan asal-usul spesies kehidupan bermula. Kelemahan teori evolusi yang dikemukakan para ahli adalah, jadi meskipun banyak teori evolusi yang telah dikemukakan, tapi sebenarnya bagaimana pembentukan asal-usul spesies itu masih belum bisa terjawab hingga saat ini. Karena C. Tidak ditemukan spesies peralihan dari spesies lama ke yang baru. Sekalipun seperti catatan fosil pada kuda merupakan catatan fosil yang lengkap, tetapi masih banyak diduga spesies-spesies peralihan yang tidak ditemukan atau tercatat. Apalagi dengan berbagai macam jenis spesies yang ada, misalnya pada manusia, pada mamalia lainnya, atau dari kelas Aves, reptil dan sebagainya. 10. Pernyataan yang benar mengenai pendapat August Weismann berkaitan dengan evolusi adalah, ingat lagi, August Weismann dia menyatakan bahwasanya teori evolusi menurut Weismann berhubungan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor pewarisan sifat. Jadi Weismann menyangkal teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan sebelumnya bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Contohnya misalnya Lamarck dan Darwin Jadi sel somatis yang mengalami perubahan atau perubahan terjadi pada sel-sel tubuh itu tidak akan diwariskan, kecuali perubahan tersebut terjadi pada sel gamet, lalu akan diwariskan pada keturunannya. Nomor 11. Lebah yang membawa serbuk sari dari bunga Salvia apiana tidak dapat masuk ke dalam bunga Salvia mellifera untuk menyerupuki putiknya. Hal ini terjadi karena antar spesies bunga Salvia apiana dan Salvia mellifera mengalami isolasi. C. Mekanik. Jadi mekanik itu lebih kepada
caranya atau kepada strukturnya ya. Jadi teknis penyerbukannya itu tidak bisa terjadi ya, karena adanya perbedaan struktur. Nah, jadi bunga Salvia apiana memiliki ukuran kecil dan struktur berbeda dari bunga Salvia mellifera yang ukurannya lebih besar. Kedua jenis bunga berasal dari marga yang sama tetapi mengalami isolasi mekanik karena memiliki struktur alat reproduksi yang berbeda. Mungkin ini yang menjadi landasan kenapa meskipun mereka sama genus tapi spesiesnya berbeda. Ya, satu apiana, yang satu lagi adalah mellifera. Jika ekologi itu berkaitan dengan interaksi antara makhluk hidupnya dengan lingkungannya, sedangkan tingkah laku berkaitan dengan perilaku sehingga mungkin ada perilaku yang berbeda menyebabkan mereka tidak bisa kawin. Temporal berkaitan dengan waktu bisa jadi jika pada hewan ada yang bersifat nokturnal, ada yang bersifat diurnal, atau misalnya pada bunga ada yang mekar di siang hari atau pagi hari misalnya ya. Dan gamet itu biasanya tergantung kepada tingkat kematangan gamet misalnya. Nomor 12. Pernyataan yang mendukung teori evolusi karena terjadi mekanisme seleksi alam adalah yang delta, ngengat berwarna cerah punah dan ngengat berwarna gelap dapat berkembang biak pada saat revolusi industri ya. Ingat lagi peristiwanya ketika terjadi revolusi industri, asap sangat banyak, polusi sangat banyak, sehingga pohon yang biasanya dihinggapi oleh ngengat ya, atau lumut kerak yang biasa dihinggapi oleh ngengat itu mati, sehingga ngengat yang berwarna cerah menjadi lebih mudah terlihat dan dimangsa oleh pemangsanya. Nah, jadi ngengat yang berwarna gelap akhirnya survive karena dia cenderung bisa melakukan kamuflase, dan itu yang menjadi salah satu temuan yang mendukung mekanisme seleksi alam dalam teori evolusi. Delta jawabannya. Nomor 13. Pada suatu populasi manusia ditemukan adanya penderita imbisil atau gangguan mental sebanyak 1%. Imbisil ditentukan oleh alel resesif. Jika jumlah populasi sebesar 5.000 orang, maka jumlah orang normal heterozigot adalah sebanyak. Jawabannya delta. Penderita imbisil bergenotipe, misalnya bergenotip I kecil, karena dia sifatnya resesif, dan individu normal berarti yang homozigot dominan dan heterozigot. Untuk penderita imbisil sama dengan 1%, yang sama dengan 0,01, sedangkan individu normal berarti nilainya adalah 0,99, karena keseimbangannya itu atau totalnya dari frekuensi alelnya adalah 1. Nah, frekuensi alel I kecil ya sama dengan A kecil resesifnya sama dengan Q kuadrat sama dengan 0,01. Q kuadrat sama dengan 0,01, Q sama dengan akar dari 0,01, dapatkan nilai Q sama dengan 0,1. Untuk frekuensi alel A besar atau I misalnya, P tambah Q sama dengan 1, P tambah 0,1 sama dengan 1, P sama dengan 1 dikurang 0,1, P sama dengan 0,9 ya. Nah, sekarang frekuensi genotip, karena pertanyaannya genotipe. Masukkan rumus Hardy-Weinberg, P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1, tinggal dimasukkan saja nilai P dan Q karena sudah didapatkan, sehingga dihasilkan frekuensi genotipenya sama dengan 1 ya, jadi terbukti. Kemudian tinggal diambil ya, P kuadrat itu adalah frekuensi genotipe yang normal, I besar 0,81. Frekuensi genotipe heterozigot I besar I kecil, yaitu sifatnya normal carrier 0,18, dan frekuensi genotipe I kecil atau penderita imbisil sama dengan 0,01. Nah, diketahui jumlah populasi 5.000 orang, maka jumlah orang normal heterozigot adalah tinggal dikalikan 0,18 dikali 5.000 sama dengan 900. Jadi jawabannya adalah D, 900.
Kita lanjut ke materi bioteknologi. Bioteknologi konvensional berbeda dengan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional titik. Ya. Jawabannya adalah E. Jadi bioteknologi konvensional merupakan salah satu bioteknologi yang sangat kuno, yang merupakan dasar adanya proses bioteknologi modern. Ya. Jadi bioteknologi konvensional memanfaatkan secara langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme melalui fermentasi. Nah, bioteknologi konvensional menghasilkan produk yang terbatas dan biasanya kualitasnya belum terjamin. Karena memang dalam teknis pengerjaannya, manusia yang melakukan proses bioteknologi konvensional sangat menggantungkan keberhasilannya pada mikroorganisme yang dilakukan, misalnya dalam proses fermentasi, tanpa tahu bagaimana proses kimiawi, biokimia yang terjadi, misalnya gitu ya, atau enzim yang terbentuk, atau mungkin sebelumnya belum tahu nama dari mikroorganismenya dan lain-lain. Jadi memang sangat bergantung pada aktivitas mikroorganisme yang digunakan. 15. Pernyataan berikut berhubungan dengan bioteknologi. 1. Menerapkan proses fermentasi. 2. Memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. 3. Menghasilkan organisme dengan sifat baru. 4. Memanipulasi susunan gen. 5. Memerlukan kondisi steril. Prinsip dalam bioteknologi modern ditunjukkan oleh nomor pembahasannya. Nomor 1 dan 2 itu adalah prinsip bioteknologi konvensional karena ada proses fermentasi dan pemanfaatan mikroorganisme secara langsung. Sementara 3, 4, dan 5 itu adalah prinsip bioteknologi modern. Ya, bioteknologi modern sangat erat kaitannya dengan proses rekayasa makhluk hidup, baik itu dalam tingkat genetik maupun tingkat seluler. Tapi karena hanya ada opsi 3 dan 4, ya, kita pilih yang E, Eko. Berikut ini yang bukan merupakan alasan pemanfaatan makhluk hidup dalam bioteknologi adalah yang C, ya. Karena kita harus memanfaatkan makhluk hidup, salah satunya dengan cara mengubah sifat makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian untuk mengubah sifat makhluk hidup sangat penting dalam proses bioteknologi, terutama untuk rekayasa genetika untuk mendapatkan keunggulan. Ya, misalnya dalam menyisipkan suatu gen dari satu organisme ke organisme yang lainnya. Nomor 17. Salah satu contoh bioteknologi yang dalam proses memerlukan kondisi steril atau bebas kontaminasi mikroorganisme lain adalah yang A, pembuatan antibiotik. Karena pembuatan antibiotik kita merupakan penciptaan obat antimikroba, ya, khususnya bakteri, sehingga pembuatannya butuh dalam kondisi yang steril. Jika tidak steril, tentu akan terjadi kontaminasi oleh mikroba yang lain, ya, misalnya bakteri atau jamur yang tidak menjadi target dari antibiotik atau dapat merusak aktivitas dari mikroba yang menghasilkan antibiotik tersebut. 18. Pernyataan berikut merupakan penerapan prinsip bioteknologi produksi yang menerapkan bioteknologi konvensional. Ya, kembali lagi soalnya, ya. Untuk bioteknologi konvensional berarti pemanfaatan mikroorganisme secara langsung biasanya melalui proses fermentasi, ya. Jadi yang menerapkan tentu saja adalah yang pilihan opsi B, 1, 3, dan 4. Pembuatan alkohol dengan Saccharomyces, nata de coco dengan Acetobacter-Psyllinum, kemudian pemisahan logam dari bijinya dengan pemanfaatan Thiobacillus peroxidan, ya. Jadi pemisahan logam dari bijinya dengan Thiobacillus peroxidan menerapkan konsep bioteknologi konvensional, tapi mungkin skala pemanfaatannya jauh lebih besar, ya, karena digunakan dalam proses mining atau pertambangan.
19. Berikut ini yang menunjukkan pasangan yang benar antara produk dan mikroorganisme yang digunakan adalah, ya, jadi seperti yang sudah saya ingatkan bahwasanya untuk soal-soal bioteknologi itu sangat erat kaitannya dengan proses ya yang dihasilkan dengan yang menghasilkan, atau antara mikroorganisme dengan produk yang dihasilkan. Jadi jawabannya di sini adalah A. Ya, yang benar, tauco dapat diperoleh dari aktivitas Aspergillus oryzae. Sementara yang lainnya tidak tepat, ya. Keju, Penicillium roqueforti dan Camemberti, kemudian yogurt Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus, kecap dari Aspergillus wenti, bisa juga dari Oryzae, Sojae dan Saccharomyces rouxi. Kemudian tauco itu dari Aspergillus oryzae dan nata de coco dari Acetobacter psillinum. 20. Suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki daya tahan terhadap hama dan penyakit. Bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah, ini juga sudah kita bahas pada Zoom meeting beberapa minggu yang lalu, yaitu E. Karena membutuhkan tanaman dengan sifat yang diinginkan, yaitu kebal atau resisten terhadap hama dan penyakit, maka bioteknologi yang cocok adalah rekayasa genetika dengan menciptakan tanaman transgenik. Contohnya tanaman Wititoksin, tanaman yang bisa menghasilkan racun seperti yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis, yang bisa menjadikan tanaman memiliki kemampuan biopestisida. Ya, jadi pestisida alami, pestisida yang dihasilkan oleh makhluk hidup tersebut, misalnya tanaman crop atau tanaman budidaya. 21. Penggunaan plasmid sering dilakukan pada rekayasa genetika karena, jadi alasan plasmid sering digunakan pada rekayasa genetika karena, ya, plasmid, ingat kembali plasmid adalah materi genetik. Plasmid itu adalah DNA. Bentuknya sirkular, terdapat pada bakteri, ukurannya sangat pendek, kemudian berperan dalam mengkode sifat tertentu. Jadi fungsinya spesifik. Nah, sebenarnya plasmid digunakan untuk tukar, ya, jadi bertukar informasi antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Dapat bereplikasi tentunya, ya, karena dia ada DNA. Dan plasmid itu dapat diturunkan pada sel keturunannya. Jadi memang proses transfer informasi genetik dengan plasmid itu sangat tinggi efisiensi dan produktivitasnya sangat tinggi karena mampu bereplikasi. Kemudian jika plasmid tersebut direkayasa, hasil rekayasa akan diturunkan pada keturunannya. Contohnya ketika kita mengkloning plasmid yang telah membawa gen yang bisa mengontrol produksi hormon insulin. Ketika plasmid trans tersebut bisa diturunkan pada sel keturunannya, tentu ini akan membuat plasmid transgen tersebut menjadi lebih banyak, sehingga kita bisa melakukan produksi hormon insulin secara massal. Selain itu juga plasmid karena ukurannya pendek, bentuknya sirkular, juga mudah untuk dipetakan, sehingga daerah penyisipan dan daerah pemotongan atau daerah restriksi itu sangat bisa dikarakterisasi oleh para peneliti atau ilmuwan. 22. Salah satu temuan penting di bidang kedokteran adalah pembuatan antibodi monoklonal. Terobosan bioteknologi ini didasarkan pada, ya, jadi antibodi monoklonal ini adalah antibodi yang berasal dari pengklonan satu sel hibridoma, ya, dan hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen. Misalnya sel kanker. Jadi sel hibridoma ini adalah sel hibrid, ya, penggabungan dari dua sel yang mungkin memiliki fungsi yang berbeda atau menyebabkan aktivitas yang berbeda. Nah, penyatuan sel mieloma atau misalnya sel kanker dan sel limfosit B ini bisa menghasilkan sel hibridoma dan bisa menciptakan antibodi monoklonal atau antibodi yang berperan pada satu fungsi atau satu sel. Nah, contohnya, jadi misalnya untuk sel kanker
dileburkan dengan sel limfosit. Jadi sel hibridoma tersebut memiliki semacam reseptor atau pengenalan seperti sel kanker dan memiliki kemampuan sel limfosit B yaitu untuk menghasilkan antibodi, sehingga ketika diinjeksikan ke dalam tubuh manusia dia akan menyasar atau mencari sel-sel kanker yang mirip seperti dia. Kemudian setelah sampai di tempat atau jaringan tersebut dia akan mengeluarkan antibodi, sehingga proses perlawanan oleh antibodi atau proses kerja dari antibodi menjadi lebih efisien. 23. Salah satu penerapan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menangani pencemaran adalah Delta, Pseudomonas putida, untuk menguraikan tumpahan minyak di laut. Sementara itu, Vorticella gunanya adalah untuk mengurai limbah organik, bukan limbah anorganik. Kemudian Methanobacterium sp untuk menghasilkan gas metan, namanya saja metan. Dan Thiobacillus peroxidans untuk memisahkan biji besi. Ya. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya sarankan jangan lupa untuk cek pembahasan soal yang sudah kita bahas sebelumnya, misalnya soal latihan, kemudian soal enrichment, ya. Dan ingat, pahami konsepnya. Apapun soal maupun soal analisa misalnya, jangan lupa untuk memahami konsep, baca dan pahami soal dengan baik. Yang terburu-buru dalam menjawab, dan saya ucapkan semoga sukses dalam menghadapi ujian PAS maupun US nantinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.